Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang jual beli. Nah, apakah kalian tahu apa itu jual beli? Pembelajaran kita hari ini akan membahas 4 hal mengenai jual beli. Pertama, yang kita harus ketahui dari jual beli yaitu pengertian jual beli. 2. Macam-macam jual beli. 3. Syarat sahnya jual beli. Dan yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan jual beli. Pembelajaran yang pertama yaitu pengertian jual beli. Apa sih jual beli itu? Nah, mari kita simak. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai', yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata al-bai'u, bentuk jamaknya al-buyu'u, dan konjungsinya adalah ba'a yabi'u bai'an, yang artinya menjual atau berarti juga menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan atau suka sama suka. Pembelajaran yang kedua, macam-macam jual beli. Apa saja sih macam-macam jual beli itu? Nah, jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada 2 macam. Yang pertama, jual beli yang sah menurut hukum, karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, jual beli yang batal atau tidak sah menurut hukum, karena transaksi jual beli, rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli ada 3. 1. Jual beli benda yang kelihatan. 2. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Ketiga, jual beli yang tidak sah atau jual beli benda yang tidak sah. Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli. Benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada di tempat. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras di pasar. Dan jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya saja dalam perjanjian ialah jual beli salam atau pesanan. Salam adalah bentuk jual beli tidak tunai. Misalnya, ada seorang penjual dan pembeli di mana penjual menjual baju gamis ukuran L. Ternyata barang yang datang kepada pembeli berukuran S. Maka dalam hal ini sifat dari barangnya yang ukurannya L itu tidak terpenuhi, sehingga ketika itu akad bisa dibatalkan. Dan jual beli yang tidak sah atau tidak terlihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama, karena barangnya tidak tertentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian. Jual beli yang tidak sah atau jual beli yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak terlihat atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian satu pihak. Nah, contohnya jual beli barang yang tidak terlihat ini yaitu membeli anak sapi di perut tanpa menginginkan induknya juga. Contoh lain, menjual burung di angkasa atau yang masih terbang, sedangkan tidak jelas apakah penjual dapat menangkapnya atau tidak. Pembahasan kita yang ketiga yaitu syarat sah jual beli. Nah, ada 3 syarat sah. Pertama, syarat sahnya ijab qabul. Dalam kitab fikih disebutkan ada 3. 1. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab qabul. 2. Orang-orang yang berakad atau penjual dan pembeli. 3. Jangan ada yang memisahkan, maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qabul. Syarat yang kedua yaitu syarat sahnya penjual dan pembeli.
Yang pertama, harus baligh. 2. Berakal agar tidak mudah ditipu orang. Dan yang ketiga, beragama Islam. Syarat sah yang ketiga yaitu syarat sahnya barang yang dijual belikan. Ada 7 syarat sah. 1. Harus suci dan tidak terkena dengan najis. 2. Tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu. Yang ketiga, tidak boleh dibatasi waktunya. Yang keempat, barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad. Yang kelima, barang yang diperjualbelikan milik sendiri. Yang keenam, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui atau dilihat. Dan yang terakhir, barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan. Nah, itulah syarat-syarat jual beli. Pembelajaran kita yang terakhir atau yang keempat yaitu hal-hal yang membatalkan jual beli. Dalam akad jual beli pasti ada hal-hal yang bisa membatalkannya. Nah, apa sajakah hal-hal yang dapat membatalkan jual beli? Apa sih jual beli yang batal itu? Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya atau syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila, atau barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan syarak, seperti bangkai, darah, babi, dan homer atau segala yang diharamkan oleh syariat Islam. Dan apa saja macam-macam jual beli yang batal? 1. Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya. 2. Menjual beli barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli. Yang ketiga, jual beli yang mengandung unsur penipuan. Dan yang keempat, jual beli yang tidak sesuai takaran. Nah, jual beli buah yang belum muncul di pohonnya yaitu memperjualbelikan yang berupa putih atau belum muncul di pohon, yang belum terlihat buahnya. Selain itu juga seperti jual beli anak sapi yang belum ada atau belum lahir, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah jual beli ini dilarang karena memperjualbelikan yang putihnya belum muncul di pohon, atau anak sapi yang belum ada sekalipun di perut induknya telah ada. Karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada atau tidak terlihat, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya. Dan yang kedua, menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Dan yang ketiga, jual beli yang mengandung unsur penipuan, atau itu baik atau memenuhi hukum dan syarat tapi mengandung unsur penipuan, maka jual beli itu batal. Yang terakhir, jual beli yang tidak sesuai takaran atau tidak sesuai dengan timbangan. Jual beli yang tidak sesuai takaran hendaknya apabila seseorang tidak melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah. Misalkan jual beli jagung yang kita timbang kurang dari 1 kg, tapi kita menjualnya dengan takaran 1 kg, maka jual beli jagung tersebut batal karena tidak sesuai takaran, atau sama juga dengan kita curang. Oleh sebab itu, jual beli tersebut menjadi batal. Oke, itulah pembahasan kita hari ini. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you later.